Para influencer omnivora berebut panggung menyuarakan keberhasilan itu. Apa itu influencer omnivora? Influencer omnivora adalah mekanisme Minangkabau sudah mengajarkan alam takambang jadi guru. Namun, berapa banyak pejabat kita yang benar-benar belajar dari alam? Nah, ini saya senang nih kalau sudah ada Bundo Kanduang di sini ini, karena sudah lama hilang kayaknya. Ini Kak Bati, tadi juga ada Kak Ira, ada Patli, udah Patli, senang bisa menambah relasi baru di sini. Teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui, dalam beberapa hari ini ada fenomena yang sebenarnya tidak fenomenal juga. Jadi ketika banyak bicara tentang prestasi Sumatera Barat, nah ini kemarin rame juga soal prestasi Sumatera Barat, soal angka, soal statistik. Saya tidak sedang mencoba beradu data dan statistik dengan pemerintah provinsi, karena saya pasti kalah. Karena mereka punya instrumen yang lengkap untuk bicara data dan bicara statistik. Tapi tulisan saya kemarin yang cukup riuh juga saya pikir ya, mencari prestasi Sumatera Barat itu, ternyata direspon agak berbeda. Saya menghadapi gelombang badai buzzer, plat merah dan plat kuning dan plat hijau. Dan akhirnya saya menulis yang kedua di balik prestasi Sumatera Barat. Tulisan yang kedua itu sebenarnya mengakui secara tidak langsung memang ada prestasi Sumatera Barat setelah dihantam oleh beberapa badai buzzer itu. Tapi malam ini kita akan bicara yang lain, masih soal prestasi Sumatera Barat itu. Saya nggak akan sebut-sebut prestasi Sumatera Barat itu bak mencari ketiak ular. Iya, tapi saya beri judul khutbah ini Rancak di Labuah, bertelur sebiji, riuh sekampung. Jamaah Stefa yang saya hormati, batabuah di ujung lidah, bagandang di ujung bibir, kato gadang timbangan kurang, gunung baraso kadilongkahi, buki baraso tapasuntiang. Ka Aceh babalik hari, ka Jawa barulang makan. Begitulah salah satu penggalan dari sebuah kaba yang berjudul Rancak di Labuah karangan Datuk Panduko Alam. Perumpamaan itu digunakan untuk menggambarkan seorang pemuda yang bernama Si Buyong Geleng bergelar rancak di Labuah. Pemuda yang elok dipandang mata namun pandai bermain kata dengan ibunya. Ia hidup dari citra, bukan dari laku budaya. Pendek cerita, Rancak di Labuah bertransformasi menjadi lebih baik, menanggalkan topeng berganti gelar menjadi Sultan Samparono. Lalu setelah menikah, Sultan Samparono resmi menyandang gelar Datuk Naraco Lawik Budi. Dari judul kaba inilah saya meminjam ungkapan dalam judul tulisan ini, Rancak di Labuah. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi dua makna yang saling berpelukan dalam ungkapan rancak di Labuah. Pertama, rancak di labuh diartikan senang berpakaian yang elok-elok tetapi kantongnya kosong atau pesolek. Kedua, rancak di lebuh diartikan lagaknya seperti orang kaya, pandai dan sebagainya, tetapi kenyataannya tidak demikian. Dua makna ini bila didekap bersama menjelma dalam konteks makna orang atau sekelompok orang yang hanya terlihat bagus dan berprestasi di permukaan, namun sebenarnya hanya citra semu, tak nyata, imitatif dan bahkan manipulatif. Makna yang lebih dalam memberi simbol tentang manusia dan sistem yang terjebak dalam kepalsuan terstruktur.
dunia simulakra. Jamaah Stefa yang saya hormati, kita berada dalam pelukan zaman yang rancak di Labuan. Era di mana kepalsuan tersingkap tanpa malu. Kebenaran tampak usang dan dikalahkan oleh estetika media sosial. Bahkan, kejujuran dikalahkan oleh kuasa kamera. Ada saja kurangnya. Seakan-akan negeri ini tak pernah putus dirundung malang. Lihatlah Sumatera Barat hari ini. Pertumbuhan ekonominya peringkat 31 dari 38 provinsi di Indonesia. Tetapi alih-alih merendah untuk bekerja lebih keras dalam sunyi, ruang publik justru dipenuhi pendengung plat merah yang melakukan perayaan citra, pamflet, infografis, dan retorika gerak cepat untuk sumbar. Ternyata, cepat yang dimaksud itu hanyalah cepat membuat postingan kerja. Hasilnya luar biasa. Wakil Gubernur Sumatera Barat dideklarasikan sebagai wakub terpopuler se-Indonesia Raya. Prestasi yang layak dirayakan. Bergelimang popularitas adalah impian banyak orang. Konon, ditambah lagi dengan adanya jaringan pusat yang dari dulu acap dikoar-koarkan. Bekerja di depan kamera dijadikan fenomena. Akan tetapi, nomenanya jauh disuruhkan di belakang layar. Entah nomena apa yang tersuruh itu. Kita nggak tahu. Agak berlebihan mungkin menyebutnya sebagai upaya membangun citra, popularitas demi setitik elektabilitas. Tapi, kalau bukan itu, lalu disebut apa? Dalam konteks ini, politik telah bergeser menjadi pertunjukan hiperrealitas. Para pemimpin hanya sibuk mengelola persepsi, bukan berusaha untuk beranjak dari stagnasi. Tampaknya, usaha tersebut menunjukkan hasil nyata. Jamaah Stefa yang saya hormati, kerja-kerja nyata tergantikan dengan bungkusan grafis, data, dan angka. Padahal dari dulu orang sudah mengingatkan bahwa angka tak pernah bohong. Tapi orang yang menyajikan data bisa saja berbohong dengan datanya secara elegan. Statistik ini bukan lagi alat ukur, melainkan kosmetik kekuasaan. Ia bisa memoles kegagalan menjadi keberhasilan. Cukup dengan memilih potongan data yang menguntungkan, lalu pendengung plat merah itu giat bekerja mendiseminasikan keberhasilan angka-angka itu. Bahkan pernah ada maestro dunia yang menuliskan ada 3 kebohongan. 1 kebohongan, 2 kebohongan yang paling terkutuk, dan yang ketiga statistik. Disinilah titik temu antara simulakra politik dan hiasan statistik. Keduanya sama-sama bekerja untuk menutupi kekosongan. 1 dengan citra, 1 dengan angka. Dan dua-duanya membentuk hiperrealitas keberhasilan yang sebenarnya tak seberapa terasa nyata. Rakyat disuguhkan data dan angka keberhasilan, padahal kesejahteraan dan kebahagiaan semakin jauh saja rasanya. Data, angka statistik, dan retorika seolah menjadi hijab terhadap kenyataan yang disembunyikan. Berbohong dengan statistik adalah seni berdusta yang paling sopan. Berdusta tanpa harus berbohong, menipu tanpa perlu malu. Narasi pembangunan kita kini lebih menyerupai etalase toko perhiasan. Penuh kilapan dalam etalasenya, tapi tak bisa disentuh secara nyata kalau tidak punya uang. Rasa-rasanya tak berlebihan jika dikatakan kita sedang menjadi masyarakat yang hidup dalam hiperrealitas keberhasilan. Tak lagi bisa membedakan mana kemajuan, mana ilusi kemajuan. Jamaah Stefa yang saya hormati, inilah citra zaman ketika realitas tak lagi ditentukan oleh kenyataan, tapi oleh citra yang diproduksi. Kita hidup dalam dunia simulakra, ketika tanda-tanda dan simbol-simbol tak lagi merepresentasikan sesuatu yang nyata, tetapi membangun realitasnya sendiri. Itulah dunia simulakra.
Simulakra adalah wajah palsu yang menggantikan wajah asli. Sedangkan hiperrealitas adalah keadaan ketika yang palsu terasa lebih nyata daripada yang sebenarnya. Bisa jadi kenyataan hari ini, konten Instagram dari TikTok pejabat lebih penting dari kualitas pembangunan. Barangkali kita tidak sedang membicarakan kenyataan, tetapi membicarakan realitas yang dikonstruksi tentang kenyataan. Prestasi yang rancak di Labuah itu dirayakan secara saksama dan dalam tempo yang terbatas durasinya oleh platform media sosial. Para influencer omnivora berebut panggung menyuarakan keberhasilan itu. Apa itu influencer omnivora? Influencer omnivora adalah influencer pemakan semua isu. Ahli segala ahli, inti segala inti. Mereka memiliki ajian palu gada. Apa lu mau, gua ada. Kalau tuannya sedang dikritik soal ekonomi, dia akan menjelma menjadi ekonom. Walaupun sebenarnya tak pernah betul-betul paham yang diucapkannya. Para pemengaruh media yang dipelihara itu bertugas untuk menyemburkan sampah-sampah yang mirip fakta. Hal itu dilakukan karena mereka yakin akan ada pemulung yang memakannya dengan lahap. Begitu seterusnya. Bermodal pengikut yang kurang akal, para buzzer influencer bermarwah itu menyuarakan kebenaran yang belum tentu benar. Mental-mental ikan lele inilah yang membanjiri kita sehari-hari. Ikan pemakan kotoran, tetapi disenangi dan dikonsumsi banyak orang. Saya salah satunya. Dalam hal inilah, depth of expertise-nya Tom Nichols selalu relevan dibaca untuk mengamati pergerakan zaman. Para pakar telah mati dan ditenggelamkan oleh gelombang rekayasa algoritma. Pakar hanya berteriak dalam sunyi di jurnal-jurnal akademik yang tak pernah gampang untuk dibaca. Jurnal akademik yang berbayar untuk publikasi, berbayar pula orang untuk mengaksesnya. Kebenaran-kebenaran akademis itu pun mati ditutupi industrialisasi dan kapitalisasi. Dan akhirnya citra yang memenuhi opini masyarakat. Kalau saya menyebut mencari prestasi Sumatera Barat dalam beberapa tahun belakangan ini seperti mencari ketiak ular, saya tidak sedang mencemooh. Hanya orang-orang yang punya kesaktian tinggilah yang bisa menemukannya. Bagi kita yang belum sakti betul, tentu akan sulit menemukannya. Solusinya, tingkatkan kesaktian untuk menemukan sebutir prestasi itu. Jamaah Stefa yang saya hormati, dalam Gurindam pasal yang ke-7, Raja Ali Haji menuliskan, apabila banyak berkata-kata, disitulah masuk jalan dusta. Saya sedikit memodernisasi gubahan ini. Apabila banyak bermain data, disitulah dusta berjubah fakta. Negeri ini telah mabuk dan dengan kesadaran yang limbung terpaksa memamah angka-angka dan data-data yang disediakan pejabatnya. Demokrasi yang dipilih sebagai sistem politik berhasil mempersenjatai rakyat dengan kebodohan yang terus dipelihara. Politik kehilangan ruh sebagai bentuk pengabdian tertinggi. Pada akhirnya, demokrasi tak pernah benar-benar bekerja untuk memproduksi orang yang lebih baik. Demokrasi mengubur para negarawan dan digantikan oleh para demagog digital yang hidup dikelilingi citra-citra. Politik benar-benar secara sengaja telah membunuh para negarawan. Negarawan hanya menjadi secuil kisah dari masa lalu yang sudah menjadi bangkai. Para politisi lalu bertransformasi menjadi nekrofag. Nekrofag itu adalah hewan pemakan bangkai. Basangai di abu dingin, batangna di tungku duo. Rasa-rasanya hanya menghasilkan kesia-siaan. Puisi Kami Tahu Asal Jadi Kau, karya Sutarji Khalzum Bahri yang ditulis tahun 1998 bisa saja tak lekang dihantam zaman kalau kita melihat problem hari ini. Kalau dulu puisi itu bisa dilihat sebagai alegori yang lantang mengenai kebangkitan kekuatan rakyat dalam meruntuhkan rezim tiran yang mereka ciptakan sendiri, dalam konteks sekarang, bolehlah saya memaknai puisi tersebut sebagai gambaran netizen yang secara kolektif melahirkan seorang idola
melalui atensi di media sosial. Ketika citra palsu sang idola terbongkar, netizen bangkit menggunakan kekuatan digital yang sama untuk menjatuhkannya. Seraya bersumpah untuk tidak lagi naif tertipu oleh persona palsu dunia maya. Kesadaran kolektif itu ditutup dengan larik demi larik yang begitu tegas oleh Sutarji. Wahai musang berbulu amanah, wahai ular berkulit nalar, wahai lintah berbulu pemerintah, wahai taring bersungging senyum, wahai zalim berucap salam. Puah, masuk engkau ke telur setan. Kata-kata Sutarji itu merupakan salah satu bentuk eksorsisme kultural. Larik-larik itu merupakan mantra pengusir setan yang bersarang dan terperangkap dalam berahi elektabilitas. Sekarang, setelah semua kinerja-kinerja tak prioritas tersebut dipertontonkan, wajar orang bertanya tentang prestasi nyata. Pencarian terhadap prestasi nyata itu lagi-lagi dibalas dengan angka-angka statistik. Di satu sisi, kritikan terhadap statistik penurunan ekonomi dianggap tidak menggambarkan realitas. Di sisi lain, para pendengung media sosial mengekspos angka statistik lain yang bisa melepaskan diri dari derasnya kritik yang muncul. Disitulah paradoksnya. Dia tidak percaya data kita, tapi menghadirkan data yang berbeda. Kita tidak sedang beradu data ataupun berdiskusi tentang angka. Kita bicara tentang keberanian seorang pemimpin beranjak dari stagnasi pembangunan dan kesejahteraan. Bicara tentang kejelasan visi dan misi yang diperjanjikan. Bicara tentang kemampuan mengelola ketertinggalan. Sudahilah berbangga-bangga dengan kejayaan masa lalu itu. Tak ada gunanya. Dan hanya membuat kita terperangkap dalam nostalgia kejayaan. Kalau memang Sumatera Barat disanggah oleh peradaban Minang yang hebat, lalu apa? Itu yang dia harus dijawab secara jelas. Pembangunan dan kemajuan sebuah daerah tak bisa direduksi menjadi deretan angka. Satu prestasi dianggap cukup untuk menutupi kegagalan-kegagalan lain yang disembunyikan. Sensasi media sosial dikonstruksi sedemikian rupa agar rakyat teralihkan dari masalah hidupnya. Lalu sibuk berargumen di kolom komentar. Keberhasilan kecil disorak-soraikan di lini masa. Bagaikan ayam yang bertelur sebiji, riuhnya satu kampung. Padahal, semua yang dianggap keberhasilan itu harus diukur dengan suasana batin yang nyata bagi manusia yang hidup di dalamnya. Kebutuhan primer terpenuhi dan hak-hak sebagai warga negara terlindungi. Warga negara yang berhak merasakan hidup bahagia, bebas dari lilitan pinjaman online, bebas merasakan ruang publik yang aman dan nyaman, dan merasakan denyut perekonomian itu sampai ke tungku dapurnya masing-masing. Bukan sajian angka-angka dan data-data yang diperkosa maknanya semau bapak-bapak itu saja. Seakan-akan manusia itu sendiri sudah tercerabut dari dunia yang diciptakan oleh penguasa. Bukan manusia lagi yang penting hidup, tapi angka statistik yang lebih penting untuk dinaikkan. Sementara itu, hikayat-hikayat kejayaan dilanggamkan dan didendangkan di media sosial pejabat populer itu. Semakin sering dimunculkan, semakin hilang kekuatan nilainya. Tergadai dengan buayan ota-ota di lapau-lapau digital. Masih tak punyakah kita rasa malu berbicara tentang marwah? Kita kehilangan malu. Malu pada citra palsu yang dibuat, malu pada kemampuan yang tak seberapa, malu mengakui kegagalan, malu kalau orang tahu kalau bukan apa-apa. Naasnya, tak pernah malu dianggap tertinggal dari daerah lain, sembari menyodorkan bukti deretan tokoh-tokoh yang dihasilkan Sumatera Barat. Jamaah Stefa yang saya hormati, mekanisme Minangkabau sudah mengajarkan alam takambang jadi guru. Namun, berapa banyak pejabat kita yang benar-benar belajar dari alam? Barangkali lupa belajar dari alam karena sibuk mengiklankan diri, melacurkan popularitas. Pelajaran yang diambil bukan lagi pada alam realitas, tetapi sudah beralih belajar dari alam maya yang dikendalikan algoritma.
Fakta yang tersaji bukan lagi fakta yang sebenarnya, hanya sebuah fakta algoritma. Namun, di tengah semua citra manipulatif yang megah nan indah tersebut, masih ada bara harapan yang menyala. Masih banyak pegiat sosial yang bekerja tanpa kamera. Surau-surau kampung masih dihuni guru-guru yang ikhlas tanpa perlu memelas. Masih ada orang yang mau berpikir, tidak hanya memosting. Pada mereka itu, kepala ditundukkan, hormat diberikan, dan mereka adalah denyut kehidupan sejati. Sebuah realitas yang menolak untuk tunduk pada hiperrealitas. Mungkin kita bisa berharap bahwa kebudayaan adalah satu-satunya benteng yang tersisa dari kolonialisme citra dunia hiperrealitas. Kebudayaan melahirkan ruang kebenaran untuk disampaikan. Sebagai benteng terakhir, maka kebudayaan itu pun tidak boleh tunduk pada citra yang direkayasa algoritma. Jika kebenaran digantikan oleh citra-citra palsu, maka kebudayaan adalah cara yang paling tepat untuk melawan tirani citra dan popularitas tersebut. Tanpa nilai-nilai kebudayaan, kemajuan hanyalah deru mesin tanpa arah. Tidak apa-apa sebenarnya menjadi rancak di Labuah seperti yang dikarangkan sebelumnya. Tapi jangan menjadi rancak di Labuah yang bersekongkol dengan keakuan dirinya. Toh dalam Ka'bah itu, rancak di Labuah akan berubah menjadi lebih baik. Pelajaran hidup yang membawanya pada perubahan tanpa harus diiming-imingi sesuatu atau karena paksaan. Perubahan itu pasti bisa dilakukan selama tumbuh kesadaran bahwa perilaku seperti itu hanya menyisakan persoalan. Harapan itu masih ada. Dum spiro spero. Selama aku bernafas, aku berharap. Stefa 7 Oktober 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.